Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal mukarram wal muhtaram, para alim, para ulama, para guru, para ustadzah, wa akhassu bi zikri, para tuledar hebat dan tangguh, mulai dari bis 282 sampai bis 290 yang mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan nama satu persatu, namun sam'an wa ta'atan tidak menguranginya sedikit pun. Yang saya hormati para mutawif, yang saya cintai dan saya banggakan seluruh jamaah Samira yang hadir pada kesempatan pagi ini. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, terutamanya nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada pagi ini kita bisa duduk bersama, kita bisa berkumpul bersama dalam melaksanakan pemaknaan kota Madinah Al-Munawwarah ini. Dengan mengucapkan syukur semuanya, alhamdulillah Alamin. Alhamdulillahi rabbil Alamin. 3 kali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Pengasih, tetapi tak pilih kasih. Allah Maha Penyayang, namun tak pilih sayang. Kedua kalinya selawat beserta salam, marilah kita haturkan, persembahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Pilihan, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sengaja kami kumpulkan di tempat ini. Sengaja kami ajak Bapak Ibu ke tempat ini. Salah satunya supaya kita bisa mengetahui tempat-tempat yang bersejarah di kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian supaya nanti kita bisa meneladani bagaimana akhlak mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Bapak Ibu, coba perhatikan yang ada di belakang kita ini. Di belakang kita ini namanya dari masa Rasulullah sampai sekarang tidak berubah namanya. Ini adalah Sakifah Bani Sa'adah. Ini tempat sangat bersejarah. Kenapa dinamakan Sakifah Bani Sa'adah? Sakif itu artinya atap. Berarti ini adalah tempat perkumpulannya para sahabat dulu pada masa Rasulullah. Dikenal dengan perkampungan, dikenal dengan Sakifah Bani Sa'adah. Dan juga ini dulu dijadikan tempat mainnya cucu-cucu Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin, kalau bermain di tempat ini, Bapak Ibu. Yang lebih terkenal lagi, tempat ini dijadikan, di mana tempat ini dilantiknya Khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Disinilah dilantik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Ketika Rasulullah meninggal, maka pemimpin umat Islam dibentuk di sini, dilantik di sini, dibaiat di sini. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dilantik
dan tempat ini dikenal dengan Saqifah Bani Sa'adah. Apa namanya? Saqifah Bani Sa'adah. Tempat dilantiknya khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Maka kita sudah tahu sekarang. Kemudian kita lihat lagi ke seberang di sebelah kiri. Di seberang itu ada menara Bapak Ibu. Ada masjid di sana di sebelah kiri itu ada masjid. Di sebelah kanan ya. Di sana itu ada masjid. Yang pertama itu masjid yang dikenal dengan Al-Ghamamah, Masjid Al-Ghamamah. Di sana Bapak Ibu terdekat ada 3 masjid yang sangat dekat. Ada Masjid Al-Ghamamah, ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq, dan juga ada Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dekat sekali di sana. Kenapa dinamakan Masjid Al-Ghamamah? Karena dulu di sana Rasulullah bersama sahabat melaksanakan sholat. Yang pertama, sholat istisqa, minta hujan. Kemudian setelah sholat istisqa, Rasulullah sholat bersama sahabat di sana. Setelah sholat, maka datanglah awan. Maka masjid itu dibangun, namanya Masjid Awan atau Masjid Al-Ghamamah. Al-Ghamamah itu artinya awan. Kemudian di sana ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Tempat sholatnya, tempat sofnya Abu Bakar As-Siddiq. Dibangunlah masjid, diberi nama Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tempat sofnya, sholatnya Sayyidina Ali. Maka dibangunlah masjid. Masjidnya diberi nama Masjid Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Memang Bapak Ibu di Arab Saudi ini memang banyak masjid. Kenapa banyak masjid? Karena memang ada salah satu diriwayatkan dalam satu riwayat hadisnya Rasulullah, barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah membangunkan rumah di surga. Man bana masjidan fid dunya, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah membangunkan rumah di masjid. Maka di kota Madinah, di kota Mekah, di Arab Saudi, masjidnya luar biasa. Mungkin terinspirasi dari sabdanya, dari hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu sejarah yang terjadi yang ada di kota Madinah Al Munawwarah. 1445 tahun yang lalu. Di kota Madinah tidak ada hotel yang tinggi. Di kota Madinah tidak ada hotel yang tinggi berbintang. Tidak ada hotel mewah. Tidak ada hotel tinggi berbintang. Tidak ada Masjid Nabawi yang megah. Tidak ada payung-payung raksasa yang harganya miliaran. 1445 tahun yang lalu hiduplah manusia pilihan, manusia mulia, Al-Mustafa, yang saat ini kita berkunjung bersama-sama, yang saat ini kita bertamu bersama-sama. Beliau adalah Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat-sahabatnya. Apabila Bapak Ibu berjumpa dengan Rasul, apabila Bapak Ibu berjumpa dengan Rasul, maka Bapak Ibu akan merasakan ketenangan jiwa. Apabila Bapak Ibu bertemu dengan Rasul, maka senantiasa terhias di wajahnya dengan senyuman. Beliau adalah sosok yang sangat baik sekali. Apabila Rasulullah bersalaman, maka Rasulullah tidak akan melepaskan jabatan tangannya terlebih dahulu sebelum orang yang disalami melepaskan jabatan tangannya. Beliau adalah pemimpin umat, seorang kepala negara. 1445 tahun yang lalu di kota Madinah Rasulullah sedang berkhutbah. Rasulullah sedang berkhutbah menyampaikan firman-Nya Allah, berada di atas mimbar, menyampaikan wahyunya Allah, menyampaikan wahyunya Allah, menyampaikan pelajaran syariat Islam. Tiba-tiba masjid digemparkan dengan suara rintihan.
tiba-tiba masjid digemparkan dengan suara rintihan, tangisan yang sangat memilukan, seperti tangisannya seorang bayi yang kehilangan ibunya. Sahabat bertanya-tanya, rintihan apa gerangan? Sahabat menoleh ke kanan ke kiri mencari suara rintihan tersebut, namun tidak mendapatkannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah, mendengarkan. Sahabat mendengarkan. Ketika Rasulullah sedang berkhutbah, mendengar ada suara rintihan, ada suara tangisan, maka Rasulullah turun dari mimbarnya. Kemudian Rasulullah berjalan ke sebuah arah mendekati pohon kurma yang sudah kering, pohon kurma yang sudah tua, merintih, menangis. Dan dulu pohon kurma itu Bapak Ibu digunakan oleh Rasulullah semacam mimbar, semacam tongkat, kemudian oleh para sahabat. Karena banyak umat Islam, yang sudah banyak umat Islam, dibuatkan mimbar baru oleh para sahabat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pohon kurma tidak punya hati. Pohon kurma tidak punya perasaan. Tetapi pohon kurma merintih, pohon kurma menangis karena tidak digunakan oleh Rasulullah menyampaikan firman Allah, menyampaikan pelajaran-pelajaran agama Islam. Karena tidak digunakan lagi oleh Rasulullah, maka merintih pohon kurma tersebut Bapak Ibu. Bagaimana reaksi Rasulullah ketika tahu Rasulullah bahwa tangisan, rintihan itu keluar dari pohon kurma? Maka Rasulullah datang Bapak Ibu, Rasulullah langsung memeluknya pohon kurma tersebut. Kemudian Rasulullah berkata, yang mana perkataannya tidak dimengerti oleh para sahabat. Dan seketika pohon kurma tersebut diam, tidak merintih lagi, tidak menangis lagi. Disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya Rasulullah berkata kepada pohon kurma, wahai pohon kurma, berhentilah engkau merintih, berhentilah engkau menangis, engkau nanti akan kujadikan mimbar di surga. Itu kata Rasulullah Bapak Ibu hadirin. Engkau nanti akan kujadikan mimbar di surga. Maka pohon kurma itu Bapak Ibu berhenti menangis, berhenti merintih pohon kurma itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pohon kurma tidak mempunyai hati, pohon kurma tidak mempunyai perasaan, tidak berselawat kepada Rasulullah. Tetapi karena saking cintanya kepada Rasulullah, dulunya digunakan sebagai mimbar, tetapi dibuatkan mimbar baru oleh para sahabat, maka pohon kurma itu tidak digunakan. Namun merintih, menangis karena berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kita adalah kita adalah umat yang disebutkan oleh Rasulullah. Kita adalah umat yang dicintai oleh Rasulullah. Kita adalah umat yang dirindukan oleh Rasulullah. Kita adalah umat yang didoakan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah memperjuangkan siang malam untuk kita. Hari ini Bang. Maka merintihlah kita, menangislah kita karena kita rindu kepada Rasulullah. Apakah tidak mungkin kalau seandainya umatnya yang menangis, umatnya yang merintih karena ingin merindu kepada Rasulullah, karena ingin bertemu dengan Rasulullah, karena ingin berjumpa dengan Rasulullah, apakah tidak mungkin Rasulullah akan datang, turun dari khutbahnya Rasulullah, datang ke pohon kurma, karena kurma itu menangis,
Mustahil kalau kita menangis karena kita rindu kepada Rasulullah, karena kita rindu ingin bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah datang untuk memeluk. Sama habis nelpon Bella kemarin. Suatu ketika, misal kita fokus pada pikiran kita, fokus pada tujuan kita, kita berselawat kepada Rasulullah, kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, assalamu alaika ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, kemudian menetes air mata kita, menetes air mata kita, kemudian kita mencintai Rasulullah, merindukan Rasulullah, khusyuk kita, memfokuskan pikiran kita, kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sampai menetes air mata kita. Alangkah bahagianya kalau kita dipeluk oleh Rasulullah. Alangkah mulianya, bahagianya kalau umatnya kita dipeluk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa inginnya kita dipeluk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil dari sejarah pohon kurma tersebut. Pohon kurma tidak berselawat kepada Rasulullah. Pohon kurma tidak punya hati, tidak punya pikiran, tetapi menetes, menangis kepada Rasulullah. Rasulullah datang. Sedangkan kita umatnya yang dicintai, umatnya yang dirindukan, umatnya yang didoakan, sampai kita menangis rindu kepada Rasulullah. Apakah mustahil Rasulullah datang memeluk kita? Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mengajak di kota Madinah ini, di bumi Rasulullah ini, di rumahnya Rasulullah ini, rasakan kita sedang bersama Rasulullah, rasakan kita sedang bertetanggaan Rasulullah, bertetanggaan dengan Rasulullah. Bagaimana rasanya kita senang, bagaimana rasanya kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak bisa menangis di kota Rasulullah, tanyakan pada hati kita, kenapa hati kita kok keras sekali? Hati kita kok keras sekali tidak bisa meneteskan air mata, padahal Rasulullah di depan kita, padahal Rasulullah di samping kita, padahal Rasulullah di tengah-tengah kita. Tanyakan pada hati kita, dan jawabannya ada di dalam diri Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama-sama kita fokuskan pikiran kita, hadirkan Rasulullah dalam pertengahan kita, hadirkan jiwa dan hati kita. Paling tidak saat ini kita berselawat sampai bisa meneteskan air mata kita, karena kita rindu kepada Rasulullah. Rasulullah memperjuangkan kita siang dan malam. Rasulullah mendoakan kita demi keselamatan kita. Maka mari bersama-sama kami ajak Bapak Ibu untuk berselawat, hadirkan Allah, hadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan rasa cinta itu, dengan berselawat, maka salah satu bukti, salah satu tanda kita cinta kepada Rasulullah, kita memperbanyak berselawat kepadanya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, angkat tangannya semuanya. Angkat tangannya, kemudian taruh tangannya di dada sebelah kiri semuanya. Taruh di dada sebelah kiri semuanya. Rasakan kita sedang bersama Rasulullah. Rasakan bagaimana perasaan kita sedang bersama Rasulullah pada pagi ini. Dan pagi ini juga kita akan berpisah dengan Rasulullah. Pagi ini kita juga akan meninggalkan Rasulullah. Rasakan Bapak Ibu, bagaimana perjuangannya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berjuang demi kita. Bagaimana Rasulullah memperjuangkan kita. Sedangkan kita banyak dosa. Sedangkan kita banyak maksiat. Sedangkan kita melupakan Rasulullah. Kita sudah lama melupakan Rasulullah. Berapa lama kita lalai hidup di dunia ini. Berapa lama kita lalai melupakan Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama-sama lakukan selawat dengan selawat ini. Mudah-mudahan kita kelak bisa berkumpul dengan Rasulullah. Mudah-mudahan kita diambil sebagai
umatnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Rasulullah. Bapak Ibu, mari bersama-sama berselawat. Angkat suaranya yang keras. Hadirkan Rasulullah pada jiwa kita. Hadirkan Rasulullah pada diri kita. Sallallahu ala Muhammad.